Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sampang Pak Haji Muhammad Khalil MPDI, kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri Ibu Dr. Andes Haji Mukhlisodun, Dr. Anda Haji Mukhlisodun, rekan-rekan fasilitator, dan yang kami hormati serta Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bendahara Madrasah dan staf Madrasah yang hari ini tergabung di Raudhah 5. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa hadir di tempat ini penyusunan dan penerapan RK dan DDM. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin. Sebelum kita mulai acara pembukaan ini, marilah kita bersama-sama membaca dengan umul kitab Ala Al-Diniyah wa Al-Diniyah. Mohon Bapak untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ibu Haji Mukhlisodun selaku Kepala Man dan Ketua KKM MA yang sama-sama kita muliakan, Bapak Haji Khalil yang merupakan konsultan pendidikan di tingkat menengah atas atau pengawas menengah, yang sama-sama kita muliakan seluruh peserta dan panitia yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita semuanya selalu mendapatkan rahmat taufik dari Allah, nikmat iman, Islam dan sehat, nikmat aman, iman dan imun yang alhamdulillah sampai hari ini selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga nikmat ini mampu kita syukuri dengan senantiasa melaksanakan kewajiban dan melakukan thariqah kita, thariqah pendidikan, untuk bersama-sama berkhidmat di madrasah ini dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diridhai oleh Allah. Amin. Salam, mari tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal yang terus kita harus kembangkan, termasuk diantaranya walaupun DDM dan BRKAM ini salah satu yang akan diajarkan secara teknis sekali itu adalah terkait dengan skor kinerja peningkatan mutu madrasah, di mana ada banyak hal yang akan dilihat. Bagaimanapun kita dan apapun yang kita lakukan itu akan dilihat oleh orang lain, dan yang dapat dilihat pada sisi kita, madrasah kita maju atau tidak, baik atau tidak, yang langsung bisa dilihat oleh masyarakat adalah tingkat kedisiplinan. Oleh karena itu, madrasah-madrasah yang ada di bawah Kementerian Agama ini mau tidak mau harus menunjukkan kepada masyarakat tingkat kedisiplinan dari guru-gurunya, tingkat kedisiplinan dari pengelolanya. Sebab sering saya sampaikan, kalau kita
berpegangan pada salah satu makalah, tapi syai' la yu'tihi. Kalau kita tidak punya apa-apa, maka tidak ada apa-apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa apa-apa, tidak ada yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, itu salah satunya adalah kedisiplinan. Kalau kita sendiri tidak disiplin, terus bagaimana kita bisa meminta murid-muridnya disiplin? Bagaimana kepala madrasahnya tidak disiplin, guru-gurunya juga melihat kepala madrasahnya begitu-begitu saja. Nah, padahal ini sudah dicontohkan oleh para ulama kita, oleh para kiai, para ustaz kita terdahulu. Bahkan Allah memberikan penekanan bahwa sholat yang faktor kedisiplinan ini pada evaluasi di madrasah akan dilihat bagaimana tingkat kedisiplinan dari Bapak Ibu guru, dari siswa dan lain sebagainya. Lalu kalau sudah dimunculkan disiplinnya, apa yang harus ditunjukkan berikutnya adalah faktor pengembangan diri. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, di dalam pengembangan diri guru-guru, baik yang negeri maupun yang ada di luar negeri, ada di swasta, seluruh bagian dari diri kita ini sesungguhnya dilihat dari bagaimana kita istiqomah untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kita tidak bisa berdiam diri seperti yang sekarang ini terjadi. Saya sudah menyampaikan beberapa waktu sebelum terjadinya pandemi. Yang waktu itu saya sampaikan, saya berikan contoh, kita sudah mendapatkan pesaing utama, yaitu terkait dengan keberadaan guru di kelas. Kalau guru itu hanya memfungsikan dirinya sebagai transformer, sebagai pemindah, mentransformasikan ilmunya kepada siswa, maka saat ini sudah sisi ruang guru. Betapa tidak di ruang guru ini sekarang siswa sudah bisa melakukan chatting, melakukan komunikasi jarak jauh, membutuhkan apa saja langsung tanya di situ, clear. Nah, karena itu kalau guru hanya atau dia menyatakan sebagai sumber ilmu atau media dari ilmu yang ada yang dia kuasai pada mata pelajarannya itu, maka saat ini sudah kalah. Nah, oleh karena itu guru harus membuka dirinya untuk mengembangkan diri. Ada faktor-faktor lain yang tidak dijangkau oleh teknologi. Satu, faktor keteladanan. Ini tidak ada. Keteladanan itu tidak bisa ditransformasi dengan teknologi apapun. Ini harus diambil oleh guru menjadi sesuatu banget. Nah, kalau mengambil istilahnya Syahrini, itu harus menjadi sesuatu banget. Artinya guru harus mentransformasi dirinya untuk menjadi model bagi siswanya yang tidak tergantikan oleh teknologi. Jadi dari sisi kemampuan keilmuannya oke, kemudian dari sisi contoh konkret perilakunya, bicaranya, tingkah laku, cara berpakaiannya. Sekarang ini tidak bisa. Kalau pada zaman-zaman awal-awal di bawah tahun 2000 lah, itu mungkin bisa dilihat pada zaman itu guru madrasah dengan guru non madrasah itu beda banget. Beda banget. Kopiahnya saja beda. Benar, saya masih menemui guru-guru saya yang rata-rata semuanya kopiahan memang dari madrasah. Itu kopiahnya hampir tidak pernah ganti 20 tahun. Sepatunya juga. Apalagi sepatunya. Apalagi sepatunya. Saya masih mau nanya guru saya yang mengajar tafsir itu Al-Maqful lah. Ya, muka-muka beliau senantiasa. Ini beliau sampai tidak pernah memakai sepatu. Karena saya termasuk yang agak kendel, muridnya yang agak kendel. Sempat tanya, kenapa jenengan tidak pakai sepatu? Lalu sepatu itu saya cuma punya satu-satunya, dan itu kamu sudah tahu posisinya di
di belakang. Beliau alhamdulillah kok diberi, katanya alhamdulillah saya itu diberi Gusti Allah sakit cangkemang, apa cangkemang? Kram. Bukan kram, apa namanya? Ininya itu bisa terobati kalau dimasukkan ke ininya ayam. Ya, ada juga ya, yang seperti itu. Nah ini apa itu? Ya jelas sakit itu, ya jelas sakit. Nah itu pas jempolan kakinya itu beliau dikasih sakit itu sehingga nggak bisa pakai sepatu, harus pakai sandal. Nah, tapi ternyata bukan itu, karena sepatunya tidak mengabdi selamanya. Lalu beliau di masa-masa agak akhir, beliau alhamdulillah mendapatkan kenikmatan, diangkat oleh Allah menjadi guru negeri. Itu sudah usia 40 tahun lebih zaman itu. Zaman saya di Aliyah itu beliau diangkat. Beliau satu-satunya guru Aliyah negeri yang hampir kitab apa saja beliau hafal. Di guru saya di bidang kitab kuning itu, guru saya dengan saya sangat akrab sekali. Saya sering tidur di kocangan beliau. Nah itu profilnya kayak begitu. Sampai malah mohon maaf, ininya sudah bukan hitam lagi, sudah agak coklat-coklat, agak merah malah. Tapi bukan karena dikasih merah-merah, tapi karena saking lamanya. Tapi kalau sekarang tidak, saya ingin mengatakan bahwa penampilan guru saat ini itu bisa sama, bahkan lebih. Guru-guru penjenengan semuanya dengan guru-guru yang lain sama. Nah sehingga posisi sebagai teladan tadi ini harus dimunculkan, salah satunya adalah performa. Saya mengambil contoh dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil Pak Syamsul pada saat itu sebelum 2 periode yang lalu. Pak Syamsul Basri itu selalu semangat beliau menyampaikan kalau di madrasah saya tidak ingin melihat guru-guru madrasah yang perempuan kudungnya kusam, bajunya lecek. Sering disampaikan oleh beliau kepada teman-teman madrasah. Guru madrasah perempuan harus tampil cantik, menarik, harus tampil yang perfect, harus menunjukkan kualitas seperti, ya kalau tidak seperti bintang film ya di bawahnya dikit lah. Artinya apa? Performa penting untuk menunjukkan kualitas guru sebagai contoh untuk mengambil tadi supaya beda. Kalau dari sisi pengetahuan jenengan sudah kalah dengan Google. Guru, makanya yang harus diambil adalah keteladanan. Ini penting. Nah, kemudian yang harus diambil lagi untuk menunjukkan kepada diri kita adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini buat yang istilah, saya mengambil istilah yang dipakai oleh Profesor Mokhlas Samani, yakni pembelajaran yang meaningful. Pembelajaran yang meaningful adalah pembelajaran yang oleh siswa ini selalu dirindukan. Jadi jadilah guru yang dirindukan oleh siswa. Ketika guru itu tidak masuk, itu bukan hore yang dilakukan oleh anak-anak, tetapi yang dilakukan guru. Mereka sangat merindukan kehadiran guru itu karena apa? Karena ada sesuatu yang selalu bisa diambil oleh anak-anak. Kenapa? Karena mungkin penampilannya pada saat mengajarkan sesuatu itu menarik. Selalu ada hal baru yang diberikan oleh guru. Nah ini penting. Ketika pembelajaran itu berlangsung meaningful learning, maka ini akan menjadi sesuatu yang tadi saya katakan sesuatu banget. Nah ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk kita evaluasi. Kita sudah sejauh mana sampai pada sisi ini. Kemudian berikutnya yang perlu juga menjadi perhatian kita semuanya untuk bisa menangkap EDM dan ERKN ini adalah faktor pembiayaan. Dari faktor pembiayaan itu apa yang akan kita bedah,
adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ini harus linear. Selama ini banyak sekali kejadian yang terjadi di lingkungan kita, dan kejadian di dunia pendidikan yang akhirnya harus berurusan dengan masalah hukum, berurusan dengan yang tidak baik, karena apa yang dilakukan tidak direncanakan, dan apa yang direncanakan tidak dilakukan. Artinya apa? Ketika penganggaran, maka lakukan perencanaan dengan sebaik-baiknya. Ketika pada saat pelaksanaan, lakukan apa yang sudah direncanakan tadi dengan baik, lalu laporkan apa yang dilakukan. Saya mohon maaf, sejak di sini sudah, dan sebelum itu juga selalu, mungkin nanti akan saya bedah di forum KKN, akan saya perlihatkan apa yang pernah saya lakukan di madrasah. Moga-moga ada waktu nanti saya bisa menularkan. Bahwa untuk memulai misalnya, kalau di Kementerian Agama karena ini berbasis DIPA, harus ada telaah, ada istilah bedah DIPA. Ini besok insya Allah beliau akan saya adili. Bagaimana membedah DIPA-nya, bagaimana merencanakan untuk 1 tahun. Jadi saya dikasih pelaksanaan dan itu terbukti. Alhamdulillah, saya mungkin alhamdulillah hampir 2 tahun memimpin sampah, 2 tahun menjuarai Kementerian se-Wilker Madura. Itu menjuarai Kemenang Sampah nomor 1. Alhamdulillah. Pelaksanaan DIPA. Jadi dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan semuanya clear, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Jadi begitu dinilai oleh keuangan, di Kementerian Keuangan, dinilai oleh BPK, semuanya tidak ada yang perlu dipertanyakan, karena apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan dan itu yang dilaporkan. Jadi jangan pernah berpikir saya melakukan ini dapat apa. Enggak, kalau berpikir itu pasti terjadi sesuatu. Saya tidak berpikir saya harus dapat penilaian baik, tidak. Sejak awal ya itu apa yang kita rencanakan, itu yang akan kita lakukan, dan itu pula yang akan kita laporkan. Maka insya Allah selamat. Tidak ada sesuatu yang istilah gambarannya nggak ada dusta di antara kita. Terbuka siapapun bisa dilihat, siapapun bisa melihat. Jadi keterbukaan begini enak. Maka nanti ERKM arahnya ke sana. Mohon maaf, saya ini pencipta ERKM. 9 orang se-Indonesia itu salah satunya saya. Jadi dalam rangka apa? Keterbukaan, akuntabilitas, dan dalam rangka efektivitas keuangan dan efisiensi. Sehingga untuk bisa membedah itu diperlukan keterbukaan, maka berbasis aplikasi. Nah, moga-moga ke depan kita semuanya akan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Seluruhnya dapat kita akses dengan sebaik-baiknya. Berangkatlah dari evaluasi diri, berangkatlah dari kekurangan kita apa, sehingga itu yang bisa kita lakukan di depan. Terima kasih. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bintek, PDM dan PLKM angkatan 5 dan 6 bisa kita laksanakan dan dimulai pada hari ini. Terima kasih semuanya. Sekali lagi supaya ini bisa berkah dan berjalan ke masa, kita baca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Punya wawasan dan menyelesaikan aplikasi kami nanti untuk bisa difungsikan di lembaga masing-masing. Karena memang nanti kalau sudah Bapak Ibu kenal dengan kami ini, insya Allah lebih mudah cara kerjanya dan juga cara mengaplikasikannya dalam keuangan yang ada di perencanaan dan pelaksanaannya. Untuk selanjutnya Bapak kasih Perma Karbonat
Sampang Bapak Haji Murti SHG MU telah diajukan seluruhnya. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Beliau tadi sudah membuka acara di Rombel 5 ini dan sekarang bergerak ke MTSN 1 pada acara yang sama. Yang kami hormati seluruh tim instruktur kabupaten ataupun provinsi yang hadir di Rombel 5 ini. Yang kami hormati dan banggakan seluruh peserta BIMTEK EDM RKAM untuk tahap pertama yang tergabung di Rombel 5. Bersama-sama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayahnya. Paling tidak sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa. Ini bagaimana madrasah ini ke depan lebih hebat, bermartabat lah begitu. Sesuai dengan slogannya itu. Dimulai dari apa? Targetnya selama 4 tahun ke depan ini ada 4 yang dikehendaki dari madrasah reform itu. Duduknya sebelah kiri saya itu ada 4 itu sekian yang menjadi target. Nah, salah satunya dari 4 ini adalah yang akan di-BIMTEK pada hari ini sampai 5 hari ke depan. Agama melalui madrasah reform ini, di PNDS ini satu adalah perbaikan perencanaan madrasah. Perbaikan perencanaan di madrasah. Ini yang di madrasah. Di lembaga pun sama. Di lembaga pun di kita, di kantor, di Satker ya, di kita di Kementerian Agama ini sama. Ada perencanaan yang namanya juga sama dengan RKAM. Beda tipis di belakang. Kalau sekalian itu RKAM, belakangnya M. Kalau di kita ERKAL. RKAL. Belakangnya saja yang beda L. Artinya lembaga. Kalau sekalian madrasah kita lembaga. Nah, RKL di kita itu sudah selesai, Bapak sekalian. Karena itu ditarget. Wajib hukumnya menyelesaikan perencanaan itu pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berikutnya. Jadi anggaran 2021 ini melalui RKL kita sudah selesai Desember kemarin. Gajinya Pak Holil dengan tukinya itu, dengan selisih tukinya itu sudah kita hitung lengkap sudah, tidak usah khawatir Pak Holil. Yang PNS sudah semua kita hitung. Terus kemudian yang TPG juga sudah kita hitung, cocok. Kalau 2012 apa? Tanya gitu Pak Holil. Kapan Pak Holil 2018? Oh benar, oh teman, lucu juga. Katanya semua yang terutang. Kemarin diminta lagi itu apa? Rekaran utang. Jadi yang 2018 kita sudah kirim 21 miliar itu sudah kita selesai rinci satu persatu, lengkap dengan tanggal pelaksanaannya. Dan itu kita laksanakan 1 minggu pada bulan Desember itu. 321 miliar selesai dalam 1 minggu Desember. Kan? Selesai. Ada selesai kan? Belum. Hah? Saya buka. Nah ditanya kapan itu RKAM dilaksanakan? Bulan Juni Pak. Benar ini tahun masuk. Kalau masuknya bulan Juni, kapan RKAM itu dibuat dan terbawa boleh bodoh para mulu RKAM untuk 2021 ini sudah final.
sudah final sekarang selesai wes. Jadi gajinya guru yang 10 orang itu nominal 500 per bulan, itu per 1 tahun itu butuh berapa? Sudah ada yang di sini. Ya. Terus kemudian uang semesteran naik lagi, masukkan ke kami. Jangan bahasa semesteran, penggandaan soal, dan itu dibenarkan bagian dari standar penilaian di rekam. Terus kemudian tujuan sarpras misalkan, perlu gedung misalkan, perlu gedung, perlu rehab. Karena kalau TKB tidak boleh nih bos. Jadi rehab misalkan, jeding saya bikin cek asingnya, tarik postingan, tarik cek sekarang, dianggarkan 5 juta, tulis. Dilaksanakan kapan? Maret bos saya 5 September, berarti Oktober. Nah, boleh berikan persen, tak ada pun yang imtihanan, misalkan. Itu, karena nggak boleh imtihan. Ya, nggak boleh. Nah, itu masuk ke sini. Bagian dari standar sarkas. Nah, terus kemudian yang besar-besar lagi itu di buku. Nah, ini dianggarkan usianya. Dianggarkan. Ya, buku kemarin berapa itu? Kita hanya memantau sebetulnya 10% dari Pendapatan bos. 20% yang ditarget oleh juknis itu. Ini masih banyak yang berseru. Menyasar seru ini. Karena buku ini punya apa? Mau kesal. Karena nanti ke depan ini kan modelnya AN, bukan UN ya. UNBK sudah wafat terakhir tahun 2020 kemarin. Sekarang ganti AKM. Nanti akan ada sosialisasi ke ibu, bapak ibu sekalian dari kami. Tadi target pertama ini rekam. Penerapan sistem beraliansi belajar ketika madrasah ibtidaiyah, koma itu sebetulnya. Madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah kita mendidik karena ini KKN sama. Jadi ini yang dimaksud adalah proses AKM yang akan dibilang nanti ini. Nah kalau di MT itu sampelnya sampah masuk 1, madrasah sabilillah itu masuk percontohan nasional sebagai pelaksana aksi, melaksanakan aksi asesmen kompetensi siswa Indonesia atau AKM. Dan nanti MTS, MA juga sama. Kabarnya juga Jumat kemarin ini masih dimundur lagi karena emis tak siap. Emisnya belum siap. Kemarin saya share kemarin yang belum mengerjakan emis itu dapat ya. Kalau saya share ataupun teman kantor itu share nanti ditindaklanjuti cepor buka sedikit pahala sehari. Kalau karena novelnya tak buat dan sana angin betul Pak Ida. Ya, jadi yang kedua targetnya ini. Terus kemudian yang ketiga, ini kebijakan maksudnya sekalian tidak boleh profesional meskipun sebagian tidak dapat sertifikasi. Kemarin yang sudah dilaksanakan AKG ya, AKG ada ikut kemarin? Ada. Asesmen kondisi guru kan? Ada. Terus untuk kepala madrasah ada AKK, terus kemudian untuk Pak Holil dan kawan-kawan itu ada AKP. Nilainya? Tadi sesangan polo ini kemarin ini. Tidak ada. Siapa yang 90? 80 tidak ada. Saya tanya di lomba senam juga, berapa tertinggi? 62 Pak. Dengan bangganya mengikut 62. Ya, di Pak Polo tidak masalah. Nah ini nanti bagus sekali kan, ke Kementerian Agama Pusat memberikan kebijakan PKB. Untuk apa PKB itu? Kemarin yang nilai AKG-nya dianggap tidak cukup untuk guru, yang kepala madrasah tidak cukup, terus kemudian yang pengawas tidak cukup, maka nanti akan didiklat secara khusus melalui PKB ini. Tahun 2021 ini, anggarannya sudah disiapkan secara bertahap juga. Milimeter kabin. Karena memperoleh Pak nilai AKG ini, ya bagaimana muridnya bisa dapat 6 kecuali punya ilmu gitu ya. Logikanya sih seperti itu. Ya, kira-kira makanya nanti akan ada PKB ini. Target ketiga dari madrasah ini. Dan yang terakhir ini targetnya sistem untuk mendukung kualitas ini emis. Kementerian Agama Pusat sekalian akan ada update nanti setiap minggu sejak bulan Februari.
Jadi permasalahan emis itu akan dimonitor setiap minggu. Bisa disampaikan melalui madrasah care kalau nggak salah, atau apa itu, atau pos.kemenag.go.id. Disampaikan di situ. Akan ada update setiap minggu. Targetnya itu salah satunya emis ini. Jadi ini mudah-mudahan betul-betul terrealisasi dan bisa mengurangi operator. 75% pekerjaan di madrasah itu dikerjakan operator, mulai sistematika, apa boleh? Emis, ngerekam juga operator, pastinya kepala madrasah. Terus kemudian ARD, terus kemudian punya SIM Sarpras, verbal PD, verbal SP, dan lain semacamnya. Itu yang punya operator. Gini bagus. Hadir operator di sini. Ada yang hadir ini. Yang undangi. Ya, mumpung beri kepala, mumpung beri madrasah, saya sampaikan. Kalau saya ini rokok masih sepak, tuli kepada saya kerja akhir. Boleh batal dengan operator, Mas Pak pun, ya, kayak mana ini? Hah? 2020 kemarin 900. Loh, 900? Iya. Masih. Ya Masih 900. Kan dikurangi kemarin. Loh, Dikurangi, ada Covid katanya. Dikurangi 100. oh, keliru itu. Yang masih membuat. Yang MBS berapa kemarin? 1 juta Pak. 1 juta ya? 450. 1 juta. Ya dikembalikan lagi. No. Yang mau naik kan? Enggak. Yang mau naik tak jadi. Loh. Udah. Baik, ini bukti ada rekamnya, inilah sudah ini. Cari nggak positif, tidak tahu. Itu saya yang ngasih. Tahap pertama itu bosnya berapa? Ayo, pengusulannya 550. Yang kedua 450. 450 total 1 juta. 1 juta. Apa yang dikurangi? Kau dikurangi? Ya mungkin mahasiswanya sekarang kan nggak sama dengan yang semester kemarin, Pak. Jumlah siswa yang sekarang tidak sama dengan. Nah, kok bisa? Yang semester kemarin masih sama, Pak. Yang baru, Pak. Yang jelas kemarin itu Bapak sekalian, kalau jumlah siswa itu kan dipengaruhi dari PPDB kan ya. Ini sudah menjadi kewenangan pusat. Jadi proses transfernya itu sama persis dengan mekanisme pencairan pos babun itu. Ya, sama persis dengan itu nanti. Nah, oleh karena itu RK-nya ini harus dimaksimalkan dan emisnya nanti. Karena penetapan alokasi pos berdasarkan usulan RK ini termasuk data emis yang Bapak Ibu upload itu. Namun emis kelero misalkan kayak BPPP kemarin itu, terus kemudian ada kesalahan lain lah misalkan di RK, mestinya kebutuhan gaji guru itu terekam 50 juta 1 tahun, toles 15 juta misalkan itu keliru, itu tidak logis ya. Nah logis. Nah itu kalau ada kekeliruan, prosesnya itu panjang nanti. Maju ke kabupaten menyampaikan ke Kanwil menyampaikan ke pusat. Bisa ada Pak telu bulan beritanya toh berita ini loh jawabannya sekian. Kenapa? Ke pusat begitu. Ya, begitu modelnya 2021 itu. Oleh karena itu nanti RK mohon ya, mohon dengan hormat nanti betul-betul diajar, betul-betul dipelajari, didalami dan dipahami. Ya, jangan hanya taruh pengeluaran di aplikasi sekiranya pas cocok anggarannya pas selesai begitu. Tidak boleh seperti itu nanti penyusunan anggarannya itu. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh TIKN. Nah ini kira-kira ada 4 komponen ini. Ya, yang mana ya? Sudah selesai. Oh satu lagi, tadi itu saya jelaskan sedikit, mohon izin Pak Instruktur ya. Karena madrasah saya ini, saya tanya mulai dari rombel 1 sampai rombel sekarang ini jarang sehingga bayarkan. Malah ada yang tidak tahu bentuknya seperti apa. Meskipun itu tanda tangan paling tidak setahun 2 kali. Pada saat pengusulan bos tahap 1 dan 2 paling tidak tanda tangan. Yang lebih
Syarat lagi tanda tangan di apa pernah belajar ekonomi ya? Ini modelnya kan spuntro katanya kata Pak Holin. Dulu kita belajar ekonomi boleh, akuntansi boleh ya? Tahun 90-an ini masih sudah diajarkan ini bentuknya ini. Jadi kalau ini saja nggak tahu sekarang ini ya terlalu gitu. Ini sama ini ada penerimaan terus kemudian ada pengeluaran. Penerimaannya itu kan situng saya laporasi. Kan kalau dari bantuan misalkan dapat pokmas, dapat jasmas, dapat sumbangan dari Malaysia kan ada laporasi di sini. Ya kan? Padahal itu ada slotnya di bawah itu, bantuan di bawah-bawah itu. Cuma ini kan tidak ditulis. Mestinya masuk juga. Meletak ribet, tak usah masuk. Nah, kan begitu. Dan apa saya maklumi itu? Kajian, ini orang bijak seperti apa? Saya maklumi. Nah, ini contohnya itu cuma dari satu sekalian. Nah, rekam itu hanya pos dari pusat saja. Saya ambil contoh ini yang siswanya MTS yang 120. Ya, middle lah istilahnya itu. Jadi di bawahnya 500, di atas 35. Ada madrasah yang siswanya 35. Kebingungan mau ada PC. Kalau itu tahu, bingung ada. Nah ini sambil contoh yang 100 bisa dilebarkan dikit. Saya semuanya. Di zoomnya di plusnya bukan. Dikit. Kurang ini lewat. Kurang ini yes. Ya ini ya. Jadi membuat RKM itu sekalian kalau dibikin susah. Karena pekerjaan itu mulai pikir kelar. Kalau dikerjakan mudah. Lawang saya mengapresiasikan dana 321 M saja, hitungannya hanya 1 minggu selesai kok, merinci saat detail-detailnya selama 1 tahun. Apalagi RKM hanya nominalnya sekian. Ini cemar, bos. Kenapa? Karena paling kebutuhannya hanya guru paling besar itu, ya kan? Guru ini kalau di bos itu bisa menyedot sampai 50-60% dari total anggaran. Nah, kalau PSTPS gaji barang 500 mentok ya kan? Gaji guru itu sudah menyedot angka 50 sampai 60%. Contoh, ada misalkan 10 guru di MTS, ya gaji 500 atau 12 ya, gaji 500. Itu kalau 1 bulan kan 6 juta ya, 6 juta. Dari real mereka. Real apa enggak? Iya. Masa kok ini kode gaji 100 rata lah misalkan ya. Ada yang 800, ada yang 500. Bisa kalau seket karena jam mengajarnya kurang gitu. Jadi rata kira-kira 500 begitu. 12 guru total 1 bulan butuh 6 juta. Bisa dipahami? Bisa kan? Beli tabulanan, beli alat. Karena pengadaan soalnya, nah ini bisa dianggarkan dari bos kalian dan itu besar. Hitungannya per siswa bisa nyampe jutaan. Begitu kan ya? Terus kemudian yang besar ketiga, kalau mau itu sarpras. Sarpras ini bisa dianggarkan 15 sampai 20 juta. Kalau di Juknis itu maksimalnya 30%. Cuma kalau yang berarti 30% gaji guru pasti ada. Ya, secukupnya. Terus yang pengeluaran yang besar yang keempat itu biasanya ATK dan kalau perlu beli perangkat komputer, beli tempat UBK. Nah, selesai lebih rincinya Bapak sekalian, yang mestinya pada bulan Desember itu Bapak Ibu kepala madrasah khususnya undang waka-waka, undang waka kurikulumnya, undang waka sarprasnya, waka humas, terus kemudian waka kesiswaan undang, termasuk komite dan guru. Untuk apa? Ditanyakan kebutuhannya itu apa saja dalam 1 tahun ini, produk unggulannya itu apa saja. Itu namanya breakdown dari ini nanti ya, di breakdown ini nanti
DPDB itu kapan misalkan? Pernah rapat DPDB? Pernah? Ya, pernah lah. Masa nggak pernah rapat DPDB? Ya. Jadi DPDB ini kan ya salah satu trik madrasah sebetulnya untuk menaikkan menaikkan jumlah siswa begitu. Jadi pembuatan pamflet, sosialisasi ke MI misalkan ya, butuh transportnya berapa, terus kemudian fotokopi untuk kesebaran sekian itu butuhnya berapa, dan ditahu kapan DPDB itu misalkan itu ada di rekam ini sekalian. Yang di rumah PPDB ini tulis Oktober, mana ada PPDB Oktober? Ya, PPDB Oktober. Tidak ada, PPDB itu sosialisasinya mulai saat ini, atau yang maju-maju itu sudah mulai saat ini. Nah itu dimusyawarahkan sekalian, dan wajib hukumnya sebelum masuk sosialisasi teknis rekam ini, Bapak Ibu sudah punya ini, wajib ain. Bukan wajib kifayah. Jadi nanti ambil di rekamnya SPJ itu masing-masing madrasah yang jumlahnya 13. Ya. Nah, yang 13 ini coba ambil itu. Ya, digunakan sebaik-baiknya untuk menyusun perencanaan yang baik. Nah, biasanya kalau perencanaan yang baik, maka biasanya hasilnya juga lebih baik. Contoh, nyusun ngebeli bangunan coba. Ngebeli bangunan itu lebih bagus pakai konsultan perencana atau yang manualan yang ditokan? Yang jelas pakai konsultan perencana meskipun aja. Ya, kalau baru ada EDM, kalau RK-nya ada. Jadi wajib hari ini Bapak Ibu sekalian sebelum diinstruksikan oleh instruktur, saya yang menginstruksikan harus punya RK manual. Ya? Yang manual seperti ini. Ada ya? Ya. Termasuk breakdownnya sekalian per bulan. Ya? Jadi BPDB itu di bulan apa? Semesteran itu di bulan apa? Kan sudah ketemu itu. Beli buku itu di bulan apa? Kan sudah ketemu kan ya? Yang besar-besar tinggal yang kecil-kecil saja dimasukkan. Kayak mau. Iya kan ya? Ya kan benar. Nah MI SDM-nya sudah di atas RA. Nah selesai dia mau rekam untuk RA ini. Karena kalau di bukan di RA grup itu, ya pernyataan satu kali, itu soal grup lokal saja ya. Di simpel saja. Yang penting dikerjakan insya Allah selesai. Kalau hanya dipikir, insya Allah tidak mungkin selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, ya. Setelah terpegang, masker ambil. Nah, setelah terpegang, kita orang sekarang. Nah, begitu. Dari bagi swab. Nah, perhatian yang terakhir terjadwal tanggal 22 Januari. Mohon standby di madrasah masing-masing karena vaksinasi. Kan pengumuman kemarin itu. Pengumuman di online itu untuk kabupaten Sampang terjadwal masker ya. Terus jangan lupa berolahraga, konsumsi makanan yang sehat ya. Hindari yang bahan-bahan kimia itu, minum-minuman yang alkoholik jangan sekali-kali dikonsumsi. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, sehat semuanya dan sukses bersama. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Maka cara yang terakhir kami mohon kepada Bapak Ahmad SPDI dari Madrasah Miftahul Ulum untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والفرج. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا في بعض تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شاكيا ولا محروما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا اماما. اللهم اجعلنا واولادنا وازواجنا وذرياتنا من اهل العلم والخير والتقى ولا تجعلنا وليا من اهل الشر برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para hadirin yang kami hormati, demikianlah kita telah melaksanakan kegiatan pembukaan BIMTEK Erkam Binti Madrasah Rombel 5 ini. Mudah-mudahan bahwa barokah bagi kita semua dan bisa melaksanakannya selama 5 hari ini dengan baik dan lancar. Amin. Kami sebagai pembicara kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.